Halo sahabat Ruang Toko dimanapun Anda berada, kali ini jumpa lagi bersama saya Tama. Kita kedatangan seorang tokoh maestro mangrove. Siapakah dia? Berikut cuplikannya. Wibi Nugraha merupakan aktivis mangrove Sumatera Utara yang menghabiskan separuh hidupnya dengan menanam mangrove di Pulau Sumatera. Beliau juga mendirikan rumah baca Merah Putih Danau Siombak untuk masyarakat sekitar. Bahkan beliau pernah meraih juara terbaik 1 nasional Wana Lestari untuk kategori kader konservasi alam. Saya tentang Bang Wibi ini seorang sosok yang betul-betul peduli tentang lingkungan hidup, hutan mangrove, anak-anak yatim, dan beliau membuka suatu taman baca di daerah Danau Siombak yang berada di Kecamatan Medan Marelan, dan sekaligus pengurus hutan mangrove yang ada di Medan Marelan ini, itu di Danau Siombak. Sosoknya yang begitu low profile bagi saya, itu low profile, bermasyarakat, ya menaungi masyarakat yang sini di daerah Danau Siombak. Betul-betul beliau seorang yang memperhatikan lingkungan hidup, menanam mangrove sampai tanpa pamrih, membudidayakan ikan untuk anak-anak yatim, membuka taman baca. Ya alhamdulillah sosok yang paling baik lah yang saya tahu itu. Jadi mengenai sosok Mas Wibi atau Bang Wibi ini sepanjang yang kita tahu sepak terjangnya lah, terutama di wilayah Kecamatan Medan Marelan ini, beliau memang termasuk boleh dibilang aktivis lah, aktivis pecinta lingkungan, terutama sekali dalam hal pengembangan mangrove. Dan beliau juga sudah banyak berkecimpung bukan hanya di Marelan saja, tapi juga di daerah-daerah lain yang kita tahu, sampai ke Sibolga, sampai ke Batam, bahkan sampai ke wilayah-wilayah lainnya yang mungkin membutuhkan bantuan beliau. Karena memang Mas Wibi ini boleh dibilang tangannya dingin lah untuk berusaha pembibitan pengembangan mangrove ini, terutama termasuk boleh dibilang dia mungkin secara keilmuan bukan pakar, tapi secara di lapangan, praktik lapangan dia sudah banyak berbuat, sedikit banyak sudah mengetahui lah dia seluk-beluk bagaimana mengenai pembudidayaan mangrove ini. Kita sangat beruntung mempunyai teman ataupun sahabat seperti Mas Wibi ini, yang memang selama ini kita tahu beliau itu berjuang secara mandiri, secara ikhlas, dan tidak banyak nego-nego ataupun banyak menuntut sesuatu, tapi beliau terus bergerak membudidayakan mangrove ini, sehingga mangrove dia semakin berkembang. Efeknya juga akan berimbas baik kepada para nelayan kita, karena sama-sama kita ketahui mangrove ini apabila berkembang akan banyak menjadi rumah bagi ikan-ikan maupun biota-biota laut lainnya seperti udang dan kepiting, sehingga dengan semakin banyak mangrove ini akan mengembangkan usaha-usaha juga di bidang perikanan lainnya maupun kelautan, dan juga bisa membantu kita dalam hal mencegah erosi maupun abrasi akibat pengisian air laut. Sebagaimana kita ketahui juga wilayah Medan Marelan ini termasuk juga Belawan sudah mulai dikejar oleh rob. Rob yang dahulunya hanya sekian meter sudah menjorok masuk ke dalam. Jadi kita sangat mendukung dan sangat berterima kasih atas upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Mas Wibi ini untuk mengembangkan budidaya mangrove, sehingga kita berharap dengan adanya mangrove ini bisa membantu mengurangi efek daripada rob, karena mangrove juga bisa menyerap air, bisa menahan air, sehingga mudah-mudahan rob ini tidak terus berkembang semakin jauh ke dalam. Itulah yang kita harapkan dari usaha
dan perjuangan Mas Wibi selama ini? Mas Wibi di mata kami ataupun di mata saya, Mas Wibi itu bagus orangnya, ramah, sopan, santun, apalagi di sekitar masyarakat, lebih dekat. Di sini ada rumah baca, dia pun membantulah pada nelayan-nelayan ini untuk anak-anak dari pesisir, membangun sedikit demi sedikit lah itu. Ya, saya Faisal Nasution, kelompok masyarakat maju bersama Pemudakan Kota Medan, Labuan Diri yang berada di Jalan Tanah Hijau, Kelurahan Labuan Diri, Medan Marelan. Adapun sosok Bang Wibi yang saya kenal selama ini, beliau adalah aktivis mangrove untuk Sumatera Utara yang saya ketahui. Abang ini sudah melanglang buana juga di kabupaten kota. Sudah juga sempat tempat kita di Tanah Hijau untuk membudidayakan mangrove ini dan melestarikan mangrove. Hanya terkendala, mungkin masih banyak lagi proses-proses yang mau kami tempuh ke depannya agar lebih maju nanti untuk masyarakat Labuan Diri. Untuk sementara itu, kami juga berdampingan usaha sekalian berbudidaya kerang juga melestarikan mangrove yang ada di pesisir pantai Medan Utara. Pesan saya untuk Mas Wibi itu selalulah berbuat baik untuk masyarakat kita yang ada di Danau Siombak ini. Mereka perlu turungan tangan dari Bang Wibi supaya kehidupan di masyarakat Danau Siombak ini maju dan diperhatikan pemerintah. Itu Untuk aja. Mas Wibi, kami dari masyarakat Kecamatan Medan Marelan maupun dari unsur pemerintahan berharap dan berpesan agar beliau tetap konsisten lah, tetap komit dengan perjuangan beliau dan juga tetap berusaha yang sebaik-baiknya untuk kemajuan dan perkembangan budidaya mangrove ini terutama karena memang beliau khususnya lebih berperan di pengembangan mangrove dan juga beliau peduli dengan anak-anak yang berada di sekitar wilayah Danau Siombak ini. Dengan beliau juga mendirikan rumah-rumah baca sehingga bisa membantu anak-anak sekitar sini yang mungkin kesulitan untuk sekolah atau kesulitan untuk membeli buku bacaan bisa terbantu dengan adanya rumah baca ini. Jadi memang kita berharap beliau diberi kesehatan, kemudahan dan kekuatan untuk tetap berkarya, untuk tetap mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Walaupun mungkin awalnya skopnya kecil, hanya melalui mangrove, tapi kita berharap dengan mangrove ini bisa memberikan hasil yang besar. Bisa menimbulkan gairah perekonomian masyarakat. Karena apa? Karena dengan adanya mangrove ini, ikan-ikan akan mulai tumbuh, subur lagi, berkembang, dan nelayan maupun pemancing-pemancing atau penjala-penjala lokal bisa mendapat keuntungan dengan hasil dari penjala ikan. Jadi mudah-mudahan menjadi hulu bisa berkembang sampai ke hilir nanti, sehingga perekonomian pun bisa secara perlahan mulai bergerak. Nah, di masa pandemi Covid ini kita maklum perekonomian agak terhambat. Jadi sesuai dengan pesan Bapak Wali Kota Medan juga agar kita berkolaborasi dan untuk memajukan Medan ini menuju Medan yang kondusif, maju dan berkah. Kita berharap agar Mas Wibi ini pantang menyerah, tetap komit, tetap konsisten, tetap bahu-membahu dengan kami, masyarakat, maupun untuk pemerintahan, maupun unsur-unsur organisasi masyarakat yang lain. Karena beliau juga saya lihat banyak berperan aktif juga mendukung kegiatan-kegiatan ormas di sini, terutama yang berhubungan dengan kelautan ini, mangrove dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan rumah baca ini bisa kita kembangkan nanti sehingga bisa lebih baik, bisa menampung lebih banyak lagi masyarakat yang kurang mampu, yang membutuhkan tambahan ilmu pengetahuan. Saya kira itu yang penting untuk Mas Wibi. Selamat Mas Wibi. Pesan untuk saya dan untuk Mas Wibi, berbuatlah yang terbaik. Walaupun kita buat yang terbaik, orang kita nggak terbaik, tapi tetap buatlah yang terbaik. Semoga nanti Mas Wibi sehat-sehat saja, bisa berkarir lebih jauh lagi dan bisa memotivasi generasi muda untuk berkarya. Mari kita sambut Mas Wibi Nugraha Suparlan. Halo, assalamualaikum Mas Wibi. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kegiatan hari-hari di mangrove Mas Wibi? Ya, tetap jalan, tetap lanjut.
tetap berbuat itu aja. Setelah beberapa lama hilang dari publik, sosok Mas Wibi sampai kini ternyata masih aktif di dunia mangrove. Ada apa Mas Wibi? Ya, mangrove bagi saya adalah hidup. Mangrove bagi saya adalah jiwa. Indonesia adalah negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia. Itu adalah kebanggaan kita yang kita ceritakan ke mancanegara. Ya, saya salah satu dari anak bangsa yang berusaha berbuat yang terbaik untuk negaraku dengan cara ya berbuat yang baik untuk mangrove. Ya, aku pengen mengabdi untuk tanah airku dengan cara menanam mangrove aja. Iya. Mas Wibi ini pemirsa adalah salah seorang tokoh yang cukup supel, punya karakter yang unik, tetap rendah hati, karena memang filosofi yang mengajarkan beliau sebagai sosok seperti ini. Beliau adalah seorang kelahiran Bangka ya Mas? Iya, Bangka Belitung. Kelahiran Bangka Belitung, kemudian besarnya di Jakarta, dan kini menetap di Medan, Sumatera Utara. Bisa cerita Mas Wibi, awal pertama sekali mengenal mangrove ini, hingga terjun di dunia mangrove? Ya, saya lahir di Kota Madia, Pangkal Pinang, itu di Kepulauan Provinsi Bangka Belitung. Jadi dari kecil saya sudah kenal mangrove, saya sudah kenal bakau, gitu ya. Jadi ketika dari rumah kami di Sungai Liat mau ke Pangkal Pinang, itu melewati jembatan Batu Rusa namanya, jembatan terpanjang di Pulau Bangka. Jadi setiap lewat situ ada pohon mangrove, saya lihat unik dengan akarnya yang begitu, gitu. Jadi dari kecil memang sudah kenal, tapi kenal gitu aja, nggak kenal kayak sampai sekarang sampai seperti menjiwai sudah ya Mas? Iya, itu. Tapi dari kecil memang, karena rumah kami pun berjarak hanya 150 meter dari laut lepas, gitu. Sedekat itu? Iya, sedekat itu. Jadi tiap hari saya mainnya di laut sama abang saya, sama adik-adik saya, gitu. Ada nggak pertentangan dari keluarga dekat Mas Wibi, baik istri maupun keluarga, tentang kehidupan Mas Wibi yang lebih fokus menghabiskan waktu di mangrove daripada mungkin di rumah? Kalau dari keluarga ya, dari ibu gitu kan, dari abang, dari adik-adik, ya, mereka enggak, mereka tahu gitu. Mereka tahu kalau saya lebih unik dari mereka, lebih aneh dari mereka gitu. Jadi ya mereka enjoy aja gitu. Jadi ya nggak ada masalah gitu. Yang penting jangan pernah nyakiti hati orang, itu pesan ibu gitu. Kalau dari istri, ya dari kami masih saling mengenal sampai kami menikah. Hari ini kami punya anak 3. Ya, istri nggak pernah ngeluh, istri nggak pernah nentang kenapa harus nanam mangrove. Walaupun dia tahu nanam mangrove itu nggak ada uangnya, nggak ada apa ya gajinya, ya saya jalani aja. Karena saya yakin gitu, Allah Subhanahu Wa Taala pasti bantu saya. Jadi ya apa yang saya butuhkan Allah kasih. Apa yang saya butuhkan untuk keluarga saya Allah kasih. Dan kemudahan-kemudahan itu saya dapatkan. Itu. Jadi nggak ngotot juga. Gitu. Mbak Wina Widya, Ya. sosok istri yang selama ini mendampingi perjuangan Mas Wibi Nugraha, dari mulai merintis karir Ya. dan mengabdikan diri Iya. di mangrove. Kesan yang sampai saat ini tidak pernah terlupakan dari sosok istri tercinta Mas Wibi. Ya, istri saya Wina, beliau perempuan Medan, sesuai karakteristik perempuan Medan. Mereka tegar, mereka kuat,
Ya, sampai hari ini yang paling berkesan dari istri adalah istri merupakan satu dari 3 perempuan yang sangat mendukung saya. Pertama itu adalah ibu, kedua adik saya perempuan paling kecil, dan ketiga istri saya Wina. Ya semana saya nanam, istri ikut gitu. Kemana saya nanam, istri ikut gitu. Ya kalau saya mau nanam di mana, istri siapkan. Kalau Medan bilang bawain bontot gitu ya. Ya bawain bontot, nggak pakai telur dadar. Ya orang bilang kenapa harus bawa bontot? Karena saya tidak bisa beli nasi bungkus. Ya, Silakan Mas. Maaf. Keberhasilan seorang pria pasti ada seorang istri yang tangguh di belakangnya. itu Dan benar. sosok Mbak Wina Widya adalah salah satu pahlawan dari 3 wanita yang selama ini mengiringi Iya. jejak Mas Wibi Nugraha. Ya, istri saya beruntung nih kan. Saya adalah laki-laki pertama dan terakhir di hidupnya. Jadi istri saya tidak punya masa lalu. Wah, Ya, jadi saya beruntung. Ya, Wina bagi saya adalah bukan hanya seorang istri, bukan hanya seorang ibu untuk anak-anak kami 3 orang. Dia adalah sahabat saya. Dia teman dalam segala kondisi. Yang paling saya garis bawahi, dia tidak pernah ngeluh. Dia tidak pernah ngeluh dengan keadaan kami. Gitu. Karena dia bilang, hidup itu bersyukur. Hidup itu bersyukur, apa yang aku dapat darimu hari ini, ya itu yang ku makan untuk anak-anak. Yang paling penting itu, rezeki itu harus halal katanya. Itu. kenapa begitu mendengar kata istri Mbak Wina tadi seperti langsung berkaca-kaca, jeritan hati itu seperti mau mengungkapkan sebuah perasaan syukur yang sampai saat ini mungkin Mas tutupi dari sosok istri tercinta. Ya. Gimana kalau saya bilang ya? Saya tidak seperti suami pada umumnya yang bisa memberikan istrinya yang terbaik. Mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi lain-lain gitu. Ya kadang-kadang kalau dibilang, ya kami hidup apa adanya, kami hidup dengan sederhana. Karena saya pun pengen anak-anak saya bekali dengan kehidupan yang sederhana. Biar mereka tangguh, biar mereka kuat nantinya. Gitu. Jadi kalau istri, ya sampai hari ini tetap mendukung, tetap support. Kadang-kadang untuk saya pergi ke daerah, ya dia harus ambil tabungannya ya, walaupun tabungan itu nggak seberapa. Kadang dia bilang pakai, dia bilang nanti untuk anak-anak ya bisalah makan ini makan itu, dia bilang gitu. Tak banyak orang yang tahu di balik itu semua dari sosok Mas Wibi yang selama ini ceria, tangguh di lapangan, dan nama besar Wibi Nugraha siapa yang tak kenal, maestro mangrove. Dan saya masih ingat di tahun 2019 bahkan orang nomor 1 negeri ini mengundang beliau ke istana. Ya. Sebuah bukti bahwasanya siapapun berhak untuk menyampaikan aspirasinya dan berhak untuk sampai menghadap mengikuti hari sakral 17 Agustus itu. Apa perasaan Mas pada saat itu? Iya, pada saat diundang ke Istana Negara itu kan ya nggak pernah terbayang
Nggak pernah ada skenario dalam hidup saya dalam ini nggak ada. Sambil nyambi itu. Mas. Iya. Ya. Jadi begitu diundang, ternyata saya juga mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai juara terbaik 1 Wana Lestari 2019 kategori kader konservasi alam. Pada saat itu 2019 saya satu-satunya dari Pulau Sumatera. Satu-satunya. Ya, yang juara terbaik 1 dari Pulau Sumatera. Nah, dan dari Sumatera Utara mungkin baru saya ya gitu. Pernah kebayang nggak pada saat menerima undangan itu Mas? Dari istana? Ya, ketika dihubungi dari pihak KLHK bahwa kita yang juara Wanastari juara terbaik 1 itu diundang khusus oleh Pak Presiden untuk menghadiri detik-detik proklamasi di Istana Negara. Dan sebelum itu tanggal 16 kita ikut sidang paripurna istimewa di DPR RI, MPR kan di Senayan. Ini nggak pernah terbayang, apalagi kita diperlakukan dengan sangat-sangat hormat. Kami dengan ID card itu teladan, tulisan itu teladan. Habis itu tempat duduk kami itu ada tulisan lagi, balkon teladan. Gitu. Dan ketika Pak Presiden pidato mau naik itu beliau menyapa kami, selamat pagi para teladan. Yaitu sebuah sapaan yang sangat berkesan. Sebuah sapaan yang bagi saya pribadi, beliau Presiden Indonesia Pak Jokowi sangat menghormati para pejuang-pejuang lingkungan hidup di Indonesia. Ya buktinya kami diundang ke sidang paripurna dan kami diundang ke Istana Negara. Ya itu nggak pernah terbayang gitu. Cuma nggak terbayang. Orang saya nyanyi lagu Indonesia Raya aja nggak selesai. Kenapa nggak selesai kayak tadi? Karena sambil hormat. Isi nangis. Di Istana Negara itu. Habis itu pesawat tempur tuh lewat di atas kan gitu. Kita duduk di paling depan. Ya nggak terbayang lah. Kita dikasih hotel yang bagus. Selesai itu kita diajak piknik kan ke Dufan ya, ke Ancol gitu segala macam. Istri nggak komplain pada saat itu? Enggak. Karena kan undangannya setahu saya cuma untuk 1 orang gitu. Iya. Sementara perjuangan selama ini istri selalu di samping. Iya. Saya berangkat itu istri baru melahirkan, kalau nggak salah baru melahirkan 5 hari, anak yang ketiga. Jadi istri melahirkan anak yang ketiga baru 5 hari, saya harus berangkat ke istana. Iya. Jadi saya bilang, gimana ini berangkat? Berangkat. Biar jadi cerita untuk anak-anakmu. Bahwa ayahnya yang tukang nanam mangrove pernah ke Istana Negara, diundang Presiden. Berangkatlah, dia bilang, untuk anak-anakmu, aku bisa jaga dan ibuku pun nanti bantu-bantu jaga. Jadi ya saya berangkat tenang gitu, nyaman gitu. Membuat sejarah kehidupan sendiri. Iya. Ya kalau dibilang di keluarga saya dari pihak mama, dari pihak papa ya baru saya yang ke Istana Negara. Dan memilih hidup untuk tetap berkecimpung di mangrove. Ya berkecimpung di mangrove. Ya hidup harus berani memilih. Hidup harus punya warna. Ya kan? Bukankah ada hitam putih pagi sore kan? Ada bulan, ada bintang, segala macam. Ya kita harus memilih mau jadi apa. Karena yang menentukan diri kita itu bukan orang lain. Ya kita mau jadi ini, jadi itu, ya dari kita. Kawan-kawan support. Seperti saya dibesarkan oleh media. Saya dikenalkan oleh media. Teman-teman wartawan, cetak, elektronik, itu yang besarkan saya. Gitu. Ya kalau nggak ada teman-teman media, ya saya nggak dikenal. Ya jujur. Makanya kenapa saya bilang, saya sangat dekat dengan teman-teman media, itu tadi. Dari teman-teman media, selalu cerita. Ya dari saya sendiri, saya sering cerita ke mereka bagaimana. Ya saya nggak tahu tiba-tiba besok
Saya beli koran, kok ada saya, kok dinaikin gitu. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian teman-teman media. Makanya saya bilang, yang besarkan saya media, gitu. Besarkan saya media, jadi saya sangat bersyukur. Gitu. Kenapa memilih mangrove sebagai patokan hidup saat ini? Fokusnya, Mas. Kenapa nggak hutan lain atau pohon lain gitu? Kenapa harus mangrove? Ya, kenapa harus mangrove? Identik dengan pantai ya, identik dengan laut, identik dengan muara gitu kan. Ya, saya seneng aja ngeliat mangrove, apalagi kalau udah bicara muara sungai, pertemuan dua arus gitu kan, habis itu bicara laut. Karena saya lahir di Pulau Bangka. Pulau Bangka tuh sekelilingnya itu laut. Jadi ya kenapa milih bakau, kenapa milih mangrove? Ya memang dari kecil udah begitu. Laut itu ya saya suka gitu. Jadi nggak ada jawaban lain. Tidak banyak orang yang tahu bahwasanya di balik sisi kehidupan Mas Wibi sekarang, ternyata Mas Wibi ini yang low profile bentuknya adalah termasuk keluarga menengah ke atas dulunya, bahkan sampai sekarang. Kenapa Mas lebih memilih bersakit-sakit di mangrove? Pasti kan ada masa peralihan ini. Dulu enak, hidupnya nggak pernah gigit nyamuk, sekarang malah cari tempat yang hari ini masih banyak nyamuk. Ya, ayah saya pegawai BUMN PT Timah Bangka. Kebetulan beliau kepala, kalau nggak salah terakhir itu kepala kapal keruk Sumatera, pejabat lah gitu ya. Ya, kenapa berani keluar dari zona nyaman? Karena ayah tidak pernah mendidik kami untuk menjadi seorang laki-laki yang ngecut. Ayah bilang laki-laki harus merantau. Ya, bagi saya papa itu laki-laki yang hebat. Dia lahir di Singkawang, Kalimantan Barat, dan dia merantau ke Jakarta, dan dia merantau ke Pulau Bangka sebagai pegawai PT Timah, dan ketemu ibu saya, mama saya di Pulau Bangka. Mama saya sendiri, kakek saya kepala bulog di Kota Madia Pangkal Pinang dan ketua PSSI pada saat itu. Jadi ayah bilang laki-laki harus merantau, karena hanya yang merantau tahu yang sakit. Sakit apa? Sakit yang menahan rindu. Hanya yang merantau tahu ya sakit yang menahan lapar. Hanya yang merantau tahu sakitnya tidak punya uang dan sakitnya jauh dari keluarga. Kalau kamu tidak merantau, bukan laki-laki. Laki-laki itu harus merantau. Kenapa? Dari merantau itu kamu dapat ilmu yang banyak. Ilmu yang tidak kamu dapatkan dari saya, kata ayah. Kamu akan bertemu dengan suku ini, saudaramu dari suku ini, saudaramu dari suku ini. Dan semua saudaramu yang suku-suku di Indonesia itu adalah orang-orang yang hebat. Belajar dari mereka tentang hidup. Maka saya belajar, maka saya merantau. Kenapa? Kalau kamu tidak merantau, kamu tidak punya cerita yang menjadi pondasi untuk anak-anakmu tegar nanti berdiri kokoh. Tapi kalau kamu merantau, kamu punya cerita, dan cerita itu menjadi bahan pondasi untuk anak-anakmu tidak cengeng. Jadi laki-laki harus merantau. Ya saya merasakan. Orang Lebaran bisa Idul Fitri, Idul Adha, sowan sama bapak ibunya, saya hanya lihat. Orang tua saya di Jakarta, mau pulang naik pesawat, saya nggak punya uang. Ya, cukup dari masjid, ya udah, diem aja. Dan saya 2 tahun tidur di belakang kantor KNPI Sumut di Nibung.
ada bangku kayu. Ya saya merantau ke Medan, saya tidur di situ 2 tahun. Saya tidak punya saudara dari pihak ibu dan ayah di Medan pada saat itu. Jadi saya tidur di bangku kayu itu selama 2 tahun. Setelah udah mulai kenal abang-abang saya, baru saya ngekos. Jadi kalau orang bilang cerita melarat, cerita miskin, sudah saya alami dan sudah saya jalani. Maka saya nggak pernah untuk dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit misalnya nggak makan atau sakit, telepon, "Ma, kirimin uang dong," gini. Enggak. Itu bukan laki-laki. Walaupun sebenarnya bisa. Kan begitu kan? Ya, apa ya? Saya pengen menjadi contoh untuk anak-anak, walaupun bukan contoh yang sempurna, tapi setidaknya mereka bisa bangga dengan kehadiran ayahnya. Dan mereka bisa mendapat cerita yang baik tentang ayahnya. Bahwa ayahnya adalah seorang nanam mangrove gitu. Bahwa ayahnya adalah orang-orang yang peduli dengan lingkungan gitu. Saya pengen dikenal sebagai tukang nanam mangrove gitu. Bukan sebagai yang lain-lain, tidak. Makanya nama terakhir 3 anak saya kasih nama-nama alam gitu. Yang pertama laki-laki, sekarang usia 9 tahun, saya kasih nama langit biru. Langit biru. Ada historinya itu, Mas. Ya, ketika dia lahir di bulan Ramadan, namanya kan langit biru Ramadan. Saya lihat di beberapa Ramadan itu langitnya biru. Saya pengen dia seperti langit biru, itu aja. Nggak ada pengen dia gini-gini, enggak. Biru, cerah, terang, udah itu aja. Besok dia mau jadi apa? Yang paling penting dia harus bermanfaat untuk negerinya, gitu, untuk keluarganya, untuk teman-temannya, gitu. Yang kedua perempuan, namanya Lembayung Senja. Lembayung Senja. Ya. Kenapa Lembayung Senja? Lembayung Senja itu nggak tiap hari ada. Warna kemerah-merah. Iya, nggak tiap hari ada. Dia unik, dia ditunggu, dia cantik. Ya, maka saya kasih nama Lembayung Senja Raya. Semesta. Ya, yang ketiga perempuan juga usia 2 tahun, namanya Launa Seindah Pelangi Malaka. Ya. Jadi kalau orang ketemu nanti ada anak perempuan yang udah gadis, namanya Launa Seindah Pelangi Malaka, Lembayung Senja Raya, ya itu anak Bang Wibi berarti. Karena tidak ada nama. Ya biar ini aja, biar gampang diingat orang. Tapi memang melihat sosok Mas Wibi yang low profile, kemudian ya banyak ya ketika diundang di siaran TV, baik swasta maupun daerah, sepintas saya pribadi waktu pertama sekali mengenal Mas Wibi itu cukup unik. Kemudian sisi seram pasti ketika belum bicara itu pasti, wah ini penuh tato. Tapi begitu saya jumpa mulai bicara adem gitu kan, ada kesan manis yang tertinggal sampai memang saya pribadi sampai saat sekarang ini masih terus mengenang masa itu. Ternyata di balik coretan-coretan di tubuh Mas Wibi punya filosofi-filosofi. Mungkin bisa dibagi sedikit, Mas. Ya, kebetulan dari ayah saya lahir di Singkawang, Kalimantan Barat. Nah, kedekatan kami dengan pihak nenek itu kan, nenek itu di Sambas, ya, Kabupaten Sambas. Kebetulan buyut saya itu kerjanya mandikan pusaka Kesultanan Sambas. Nah, jadi dekat dengan Dayak. Jadi terakhir saya ambil satu apa ya kalau bilang lambangnya Dayak, yaitu ini ketam. Ketam ini dalam filosofi Dayak artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Ya kalau yang lain-lainnya saya bikin ya untuk
pribadi aja, filosofi yang saya simpen dalam diri. Gitu. Masa perjalanan hidup yang pahit ditulis bukan di buku ya Mas, tapi langsung di tubuh ya. Iya, setidaknya apa ya? Ada lembaran yang bisa saya sampaikan ke anak-anak nanti bahwa hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup itu harus berbuat. Hidup itu harus bermanfaat. Untuk berbuat baik tak harus menunggu berpunya. Untuk berbuat baik tak harus menunggu hebat. Lakukan saja apa yang bisa. Yang saya ingat dari ibu adalah jangan pernah menyakiti hati orang. Jika kamu sudah bodoh, jika kamu sudah miskin, kamu harus punya satu, kata ayah saya, kejujuran. Itu yang tetap saya pegang sampai hari ini. Cukup sangat menginspirasi buat sahabat Ruang Tokoh dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita tidak bisa menilai seseorang itu hanya dari cover. Mungkin kalau kita lihat dari cover, sosok Mas Wibi Nugraha ini seperti gangster. Tapi di balik itu ternyata ada lembayung senja di dalam hatinya. Yang hari ini diabadikannya dalam sebuah filosofi hidup dan kehidupan. Tapi saya mau tahu nih Mas, pribadi, pria harus berani untuk merantau. Tapi di balik merantaunya Mas Wibi meninggalkan kemolekan hidup untuk belajar susah ya. Sedekat apa sih dengan keluarga? Ya, saya kalau ngobrol atau diwawancara begini udah tentang perjalanan hidup ya, pasti saya sedih gitu ya. Karena apa? Menuntun untuk sampai ke Medan, menuntun perjalanan waktu, nanam mangrove, itu punya cerita yang menurut saya sangat sedih sampai hari ini. Makanya kadang-kadang kalau ketemu teman-teman ngobrol tentang itu atau wawancara, saya berusaha untuk menghindar. Karena itu apa ya, pasti bikin saya nangis gitu. Pasti bikin saya nangis. Saya punya adik namanya Leo Agusta. Pas di bawah saya. Kami tumbuh besar sama, orang jaraknya mas tahun kan gitu. Ya, ketika saya di Tele, Danau Toba, saya dapat kabar adik saya sakit. 25 Juni 2005, saya pulang ke Jakarta. 26 Juni saya lihat adik saya di RSKO. Rumah sakit ketergantungan obat Ciracas, Jakarta Timur. 26 Juni itu hari anti narkoba sedunia. Sempat ketemu adikku yang begitu gagah, kurus, narkoba, putau, Menghancurkan kehidupannya. Di situ saya merasa sangat berdosa. Saya terlalu asik dengan hidup saya, dengan petualangan hidup saya. Sampai-sampai saya tidak bisa mengontrol adik. Jadi begitu dia meninggal, ya sampai hari ini saya di studio Gantari, ya wajahnya terbayang. Adik saya, Leo, itu pendiam. Tapi sosok yang sangat, ya unik sama saya gitu. Dia juga suka duduk-duduk sama kawan-kawan di emperan-emperan terminal kalau di Jakarta. Dia suka bergaul seperti itu. Makanya ketika dia meninggal itu 2006,
5 tanggal 26 Juni. Makanya ketika orang memperingati hari anti narkoba sedunia, saya memperingati hari meninggalnya adik gitu. Ya sangat-sangat sedih lah gitu. Ya, sampai hari ini saya masih berusaha untuk ketemu dia gitu. Ya makanya kenapa Wib nanam mangrove gitu kan. Saya nanam mangrove pertama, saya pengen bikin rumah yang nyaman, tempat tinggal yang tenang untuk lutung, kera, dan yang lainnya berkeluarga di hutan mangrove. Dan yang kedua, kenapa saya nanam mangrove? Saya pengen ketemu adik saya, Leo, dan saya pengen itu jadi amal jariah, jadi jembatan saya untuk ketemu ayah. Begitu dekatnya dengan sosok ayah, Mas. Ya, ayah itu apa ya? Laki-laki yang tidak pernah memukul kami anak-anaknya. Jadi ketika kami salah, ketika kami nakal masa kecil, dia selalu panggil. Gak boleh begitu. Gak boleh begitu. Ya Pak. Jangan ambil yang bukan hakmu. Kalau ketemu di jalan yang bukan hakmu, jangan diambil. Jangan pernah nyakiti hati kawanmu. Ya, saya paham kenapa ayah bilang begitu. Karena dia pengen kami sama seperti anak-anak di komplek Timah Air Kantung. Ayah tidak pernah melarang kami bergaul dengan anak-anak karyawan, bawahannya, enggak. Maka kami akrab, gitu. Ayah tidak pernah membatasi kami, gitu. Makanya kenapa ayah itu sangat dekat sama kami, itu tadi. Makanya ketika ayah itu meninggal, saya nggak nangis. Saya nggak nangis. Adik saya meninggal, saya nggak nangis. Bapak saya meninggal, papa saya meninggal, saya nggak nangis. Tapi saya sembunyi dalam kamar. Di kamar itu baru saya nangis. Karena dulu ayah pernah bilang, kalau kamu nangis, jangan ketahuan orang. Masuk kamar atau sembunyi di mana nangis. Teriak-teriak sekencang-kencangnya. Nah, dari situ saya, tapi saya bilang, Pak, kadang-kadang kan laki-laki harus menangis. Ya, ya itu sisi lembutnya laki-laki tetap ada. Tapi untuk kamu, untuk adik-adikmu, untuk abangmu, bilang, suatu saat saya akan pergi. Suatu saat saya akan meninggal. Ya jangan kalian iringi kepergian saya dengan tangisan tak ikhlas, katanya. Semua akan pergi. Ini hanya waktu, kata ayah. Tertawa adik saya duluan, Leo duluan 2005 tanggal 26. 3 tahun kemudian saya harus kehilangan ayah. Maka setiap nanam pohon mangrove, saya selalu salawatkan pohon itu, saya selalu bismillah kan. Tumbuhlah. Setidaknya saya pengen bangun fondasi jembatan yang kuat. Biar bisa ketemu adik. Biar bisa ketemu ayah. Seandainya ayah masih ada dan adinda dari Mas Wibi, almarhum Leo masih ada, apa ungkapan hati yang sampai saat sekarang ini masih terpendam yang ingin disampaikan? Dan kemudian pesan untuk generasi muda, bahkan sahabat-sahabat ruang tokoh di rumah, tentang bahayanya narkoba yang hari ini Mas rasakan sampai sekarang. Iya.
keinginan adik saya adik saya Leo yang meninggal, yang belum tersampaikan itu adalah satu. Dia bilang pada saat itu, "Bang, kalau saya sehat, ajak saya ke Danau Toba ya." Dan itu enggak kesampaian. Karena beliau langsung berangkat. Ya. Kalau saya begitu dekat dengan adik, kan, ya dengan ayah juga gitu. Seseorang itu terasa sangat berarti ketika dia tidak bersama kita lagi. Jadi ketika mereka masih ada, perlakukan dengan baik, jangan sia-siakan. Waktu tidak terulang 2 kali. Jangan sampai ada penyesalan. Apa yang mau Abang sampaikan untuk Adinda Leo ketika memang dia bisa mendengar suara hati ini? Tunggu saya di sana. Ya untuk kawan-kawan ya kan, yang hari ini masih punya abangnya, kakaknya, adiknya, masih punya mamanya, bapaknya di kampung. Jangan sia-siakan ketika mereka ada. Telepon, tanya kabarnya. Orang tua itu bagi saya pribadi, orang tua itu pandai berbohong. Kalau kita tanya, "Mak, apa kabar?" Dia akan bilang sehat. Pasti dia akan bilang sehat. "Pak, apa kabar Pak?" Itu kita telepon. "Oh sehat," gitu. Dia nggak akan pernah jujur tentang kondisinya ke kita. Karena takut bikin kita Khawatir. Jadi kalau mau tahu sesungguhnya keadaannya, ya telepon abang kita atau adik kita. Baru adik bilang, "Mama sakit." Gitu. Jadi apa? Ya orang tua tidak akan pernah mau menunjukkan bahwa dia sakit. Makanya saya selalu bilang ke adik-adik saya gitu kan, kalau masih ada orang tuamu di kampung, jaraknya cuma 4 jam, pulang. Sebelum terlambat dan menyesal. Iya, pulang. Doa seorang ibu itu menembus langit. Jadi bagi saya ibu adalah Tuhan yang hidup. Jadi ketika saya mau ngapain, saya mau ini mau itu, saya datangi ibu, saya telepon ibu saya. "Mah, aku mau ini, doain ya." Gitu. Karena saya yakin dengan keyakinan saya di Islam bahwa doa seorang ibu adalah doa Yang mustajab. Gitu. Jadi paling penting bagi anak-anak muda sekarang, generasi selanjutnya, cintai, hormati kedua orang tua. Mereka tak pernah bilang seberapa banyak biaya untuk membesarkan kita, enggak. Tapi kadang-kadang kita yang berhitung. Kita punya gaji, kita punya jabatan, tapi kadang kita lupa untuk memberikan sedikit ke ibu atau ke bapak, walaupun mereka nggak minta.
Kadang-kadang di situ yang sering saya bilang ke diri saya sendiri, bagaimana nanti saya setelah ibu nggak ada. Sekarang ibu saya di Bogor, tinggal sama adik paling kecil yang perempuan. Saya lihat perempuan yang dulunya dengan rambut ikal ya, cantik putih gitu kan. Kemarin November saya pulang Jakarta ke Bogor, saya lihat udah mulai keriput, udah mulai berubah dengan kacamatanya gini gitu. Kapan datang? Ini mah turun di mana? Turun di Halim mah. Gitu. Dan mungkin karena saya paling jauh gitu ya, cuma saya yang di Medan, yang merantau jauh itu cuma saya gitu. Kalau abang kan di Pondok Gede, kalau adik kan di Bogor gitu kan. Jadi mama itu sama saya, kalau saya datang itu dia selalu peluk gitu. Mau makan apa? Saya pengen makan lempah kuning, Mam. Jadi di Bangka itu ada makanan khas, lempah kuning. Kuah itu ikan dimasak pakai lempah kuning. Nah, itu ibu selalu masak itu untuk saya gitu kalau saya pulang gitu. Dan kalau saya bermalam, ibu tuh cepet bikinin saya empek-empek itu atau tekwan. Disempet-sempatkan. Iya, sempet-sempatkan. Ya itulah seorang ibu untuk anaknya. Dia tidak akan pernah berhitung seberapa besar dia mengeluarkan biaya, tenaga untuk membesarkan kita. Tapi kadang kita lupa sama dia. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita. Kita terlalu bangga dengan jabatan kita. Kita terlalu bangga dengan harta kita. Padahal kalau nggak ada mereka, kita nggak ada. Nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi selama orang tua masih ada, kunjungilah. Jangan sampai yang kau kunjungi itu makamnya. Seberapa banyak pun kau punya harta tak akan bisa membangkitkannya. Jadi sebelum wajahnya ditutupi kapas terakhir, sering-seringlah pulang, sering-sering telepon. Kadang-kadang kan kalau kita pulang kampung ini kan, kayak salah, misalnya pulang ke Bogor itu. Wib, gitu. Ya Mam, di Medan musim durian nggak? Oh, lagi belum Mam, saya bilang gitu. Oh iya ya, durian Medan tuh enak gitu. Iya Mam, gini-gini. Dan ketika saya udah pulang, saya ada rezeki, saya beli, saya kirim. Ya, setidaknya apa ya, bikin kejutan kecil aja untuk ibu itu. Ibu tuh paling suka durian Medan, bolu gulung, sama bika Ambon. Mama saya paling suka itu, adik-adik saya paling suka itu, sama sirup markisa. Itu mereka paling suka. Ini betul-betul khas Medan gitu kan gitu. Jadi saya beruntung tinggal di Medan gitu dengan kekayaan kulinernya yang Luar biasa. luar biasa dan eksotik gitu kan bagi saya. Ya saya bilang ya saya bersyukur tinggal di Medan, banyak sahabat, banyak teman, sosok yang baik semua gitu. Sosok yang bisa hadir ketika saya kesusahan. Karena kata Ali bin Abi Thalib, kalau mau lihat jumlah temanmu sesungguhnya, ya lihat pada saat kamu mengalami musibah. Iya. Dan hidup harus punya adab. Ya, sedikit banyak, seperti tadi Bang Tama bilang, menghargai orang. Jangan lihat dari covernya. Ya, itu masing-masing ke pribadi. Kalau mereka lihat saya seperti ini, ya nggak apa-apa. Kalau mereka nilainya seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi yang paling penting, jangan pernah nyakiti hati orang. Ayah selalu, ibu selalu bilang, jangan pernah nyakiti perasaan orang. Dan jangan pernah bikin air mata ibumu keluar untuk dia sedih.
nanti dia rindu karena jarak waktu bikin saya nggak bisa sering ketemu ibu itu. Tapi teknologi membuat saya lebih dekat. Tapi kalau kata mendiang ayah, obat rindu itu satu, bertemu. Karena bertemu itu bisa megang gitu. Makanya kalau Idul Fitri, saya lihat teman-teman sowan ke bapak ibunya, beruntung kalian. Orang tua masih lengkap. Iya. Jadi ya ketika mereka masih ada, jangan sia-siakan gitu. Jangan lebih mementingkan beli pulsa yang lain gitu. Beli paket untuk si A, untuk si B itu enggak. Ya, saya sangat mengagumi ibu saya sangat mengagumi istri saya, dan saya sangat mencintai adik saya paling kecil itu namanya Adinda. Dia sama juga sama saya, orang lingkungan, lagi S2 lingkungan ini dia. Ya, Sosok ibu di mata Mas Wibi mungkin punya kesan tersendiri ya. Kesan apa yang hari ini sangat manis untuk dikenang sampai sekarang tidak terlupakan dari sosok seorang ibu? Sampai saya besar gini, mama kalau ketemu kami anak-anaknya, mama selalu meluk kami, selalu cium kami gitu. Dan dia selalu bisikkan gitu. Jangan pernah sholat, jangan pernah lupa sholat. Jangan pernah lupa sholat, katanya. Jangan lupa bersedekah. Tak harus banyak. Jangan lupa itu ya, katanya. Iya mam, gitu. Karena salah satu yang kamu kerjakan itu untuk ketemu adik dan ayahmu, dan sedekah itu bikin rezekimu lebih baik dan menjauhkan kamu dari hal-hal yang tak baik, kata ibu. Iya mah. Yang paling penting jangan pernah tinggalkan sholat. Iya mah. Ya. Seandainya istri Mas Wibi, ibunda dengan Adinda tadi berada di sini atau menyaksikan acara kita ini, apa sih kata terima kasih dari seorang Wibi Nugraha buat 3 bidadari? Iya. Terima kasih untuk cintanya yang begitu tulus. Terima kasih untuk kasih sayangnya yang begitu besar. Dan terima kasih untuk kesetiaannya yang tak pernah pudar. Ya, hidup harus dengan cinta. Hidup harus dengan perasaan. Agar kita bisa merasakan apa yang orang rasakan. Kalau kita nggak punya perasaan, kita nggak akan peduli dengan orang. Jadi, saya bilang itu tadi. Ya untuk mama di Bogor, namanya Nani Triana Musa Abdul Rauf. Adik saya itu namanya Suci Adinda Rahmadia. Istri saya Wina Widya Astuti. Ya, terima kasih untuk cintanya yang hebat, kasih sayangnya yang luar biasa, dan kesetiaan yang tak pernah pudar. Mungkin sebagai anak, saya kadang lupa sama mama, saya mohon maaf gitu. Ya sebagai abang mungkin saya jarang berkumpul dengan adik saya Adinda, ya saya juga mohon maaf. Ya untuk istri Wina, ya mungkin sebagai suami saya bukan tipe yang ideal. Karena ideal itu kan punya pekerjaan tetap, punya roda 4, punya ini, punya itu, punya saldo yang gimana gitu kan. Ya saya mohon maaf. Tapi kalau perasaan, kesetiaan, mudah-mudahan selalu saya berikan untuk istri. Karena seperti Bang Tama bilang tadi, di sosok laki-laki yang sukses itu ada perempuan yang hebat. Dan di diri saya ada 3 perempuan yang hebat.
ibu saya, istri saya, dan adik saya perempuan. Jadi bukan satu. Ada 3 perempuan di hidup saya yang bikin saya seperti ini. Bibi Nugraha, seorang maestro mangrove yang hari ini namanya tidak dipungkiri lagi. Hidup adalah perjuangan, kata Mas Bibi. Maka perjuangkanlah hidupmu. Sahabat Ruang Tokoh di rumah, siramilah kehidupanmu yang rapuh dengan cinta dan ketulusan. Saya Tama, undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. See you, bye-bye. Terima kasih Mas Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.